Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNISA, program studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Nama saya Ida Aidiandra Swari. Di sini saya akan menanyakan terkait dengan guru penggerak. Saya mulai wawancaranya. Yang pertama, boleh diceritakan sedikit proses Ibu menjadi guru penggerak, mulai dari seleksi sampai dengan pendidikan yang Ibu jalani. Oke, terima kasih nih dari ini sebelumnya untuk proses ikut guru penggerak ini sebelumnya kita itu mau dulu sebelum di sini ini kan dekat Negeri Mutiara dulu saya pas mulai seleksi itu dari Bapak Sirin dulu. Nah dari seleksinya itu kita daftar dulu masuk di TKP, ada undangan kita masuk pendaftaran, terus ada ngisi mulai dari kelas sekolah, persetujuan kepala sekolah, dukungan kepala sekolah, terus juga kita ada jawab yang namanya essay. Essay itu dari video data dan essay itu dari essay kita ceritakan pengalaman kita sebagai guru, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita berikan ke anak-anak. Nah itu dulu, nanti dari habis essay kita seleksi di essay dulu, dan video data kalau itu lulus kita masuk ke seleksi yang kedua. Nah, pertama lulus sudah masuk seleksi yang kedua itu seleksi namanya seleksi wawancara dan tes mengajar. Di tes mengajar itu kita ada dikasih waktu cuma 10 menit pas ngajar sampai nutup. Terus di tes wawancara ada 2 orang yang tes kita, ditanyain juga sekitar essay itu. Terus ditanya tentang bagaimana kita keseharian kita, bagaimana tujuan kita seperti itu kalau terus dari itu juga ada seleksi lagi. Nah lulus sampai ada pengumuman kelulusan dari SINDIKAB juga. Tapi ada di SINDIKAB itu ada portal namanya portal guru penggerak. Dari situ kalau mau di masa angkatan 4 untuk pendidikan CGT-nya nggak kayak di angkatan 1 sampai angkatan 4. Kalau di angkatan 4 9 bulan namanya, tapi kalau di angkatan 5 cuma 6 bulan. Jadi dari 6 bulan juga kami mengalami pergeseran dari identitas DK berubah ke PGB baru. Jadi terakhir baru nyelesain sampai tanggal 20 kemarin untuk dunia pendidikan guru penggeraknya. Itu sih. Baik, yang kedua, apa saja tugas dari seorang guru penggerak tersebut? Untuk tugas guru penggerak itu sendiri, bagaimana kita sebagai guru bisa ada misi guru penggerak juga, kita bisa mengkoordinasi teman, berkolaborasi ya intinya, bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Kita juga sebagai agen transformasi perubahan pendidikan, terutama kita dulu dari sekolah, dari diri sendiri dulu bergerak dulu hati kita untuk melakukan satu perubahan, baru kita bergerak. Setelah kita bergerak baru kita menggerakkan. Nah kalau kayak sekarang udah mau melangkah menggerakkan orang gitu ya. Menggerakkan itu nggak harus menggerakkan dalam arti yang luas ya, mungkin bisa dari teman-teman dulu yang sekolah di sekitar kita itu. Baik, yang ketiga, suka duka menjadi guru penggerak macam sekali ya. Kalau suka dari yang suka dulu, kalau sukanya kita kalau pas dari pendidikan guru penggerak sendiri kita akan berkolaborasi. Jadi pertama pikir karena kita TK, kirain kita dikelompokin, kita ini TK dikelompokkan gitu. Ternyata enggak, ternyata kita berkolaborasi dengan semua tingkat jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kita dibuatin jadi berapa kelompok gitu. Di kelompok itu kolaborasi semua. Pertama sukanya itu, jadi kita punya teman di semua jenjang, dan terus banyak sekali pengetahuan dan wawasan baru yang kita dapatkan, selain juga relasi, terus banyak ilmu dan wawasan relasi, terus juga kita juga jadi banyak punya teman, banyak diri ya. Kalau dukanya ya harus siap keluar dari zona nyaman, itu dulu, keluar dari zona nyaman dulu. Benar-benar nggak nyaman, karena selama ini kita sudah nyaman dalam arti kita sudah lakukan seperti itu kan udah nyaman. Sekarang kita mau melakukan perubahan, ya pasti tidak nyaman dari pengaturan waktu, terutama manajemen waktu yang benar-benar harus
kita perhitungkan, karena kayak Mbak sendiri udah berkeluarga, bukan masih lajang atau masih lajang mungkin yang terlalu gini ya. Juga kita sebagai guru di sekolah dengan anak-anak, terus juga kalau di rumah sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai masyarakat. Dan juga tapi dari guru penggerak itu sudah dari awal dan kesepakatan dengan kepala sekolah, apa yang kita lakukan di guru penggerak tidak mengganggu aktivitas kita di sekolah, tapi membantu. Ya, itu sih. Yang keempat, kesulitan apa yang dirasakan menjadi guru penggerak? Kalau kesulitannya ya itu kayak yang tadi, hal Mbak pribadi sih lebih ke manajemen waktu, karena pas di awal-awal guru penggerak itu benar-benar manajemen waktu belum ya, karena belum terbiasa ya kita untuk ngatur waktunya itu, gimana kita bisa membagi diri dengan tugas sekolah, tugas peran kita sebagai di rumah, dan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang di guru penggerak itu, terutama di LMS karena materinya dengan alur merdeka yang materinya lumayan, tapi kalau kita ikuti alurnya pasti kok. Yang kelima, bagaimana Ibu menanggapi program guru seperti kurikulum merdeka saat ini? Gimana cara mengembangkan itu di TK-TK yang lain? Gimana cara menggerakkan guru-guru semua tuh buat ikut program guru penggerak ini? Ya. Kalau untuk ikut guru penggerak ini, kalau Mbak pribadi berawal dari dulu teman-teman kita di sekolah, kita dari apa yang kita dapatkan di penggerak kan ada implementasi aksi nyata, kita terapkan dulu di kelas. Mungkin dari itu teman-teman bisa melihat, tentunya kita berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, apa yang mau kita sampaikan, apa yang kita lakukan, terus kita sampaikan ke kepala sekolah. Berawal dari itulah, dari yang terkecil dulu, dari lingkungan sekitar kita, dari teman-teman dulu, dari teman-teman di sini dulu, terus kita punya gugus, kita gerakan dari teman-teman di gugus. Kalau Mbak dari itu, karena Mbak pribadi sih nggak jadi pembersih mana ya, cuma jadi guru aja. Jadi mulai itu, terus juga karena Mbak juga baru pindah di Gianyar, juga nggak terlalu banyak. Emang sih satu kabupaten, tapi kecamatannya kita beda. Mbak mulai buat suatu komunitas, namanya komunitas guru merdeka. Dari sana Mbak undang teman-teman nggak dari Gianyar aja, dari teman di luar juga yang kalau mau gabung, bergabung di sana tentang bagaimana kita menjadi seorang guru yang merdeka. Bukan guru saja, dari pembelajaran juga, pembelajaran yang berpihak tentunya pada mereka. Terima kasih, banyak banget pengalaman yang saya dengar dari Ibu, itu termotivasi lah jadinya saya menjadi guru TK nantinya gitu. Itu dari nanti untuk yang adik-adik yang baru, kayaknya banyak bagus banget kalau guru penggerak ini, benar banget kayak Mbak itu udah lama jadi guru kayak gitu. Ketika masuk guru penggerak itu benar-benar kayak dicuci lah otak kita, disadaran kirain kita ini udah lakuin yang terbaik sebelumnya, tapi ternyata banyak hal yang kita keliru. Dengan kurikulum merdeka ini betul-betul lah pembelajaran apapun yang kita buat berpihak pada anak dan menjadikan anak itu betul-betul manusia yang merdeka, bukannya anaknya juga gurunya juga merdeka. Itu sih. Terima kasih. Iya, harus ada